Oke, terima kasih Mbak Ratna. Halo, selamat siang semua teman-teman. Saya di sini nggak akan ngomong adik-adik ya, karena saya masih merasa kita sama-sama generasi milenial. Termasuk Bu Eli nggak? Termasuk Bu Eli ya. Jadi di sini saya kemarin diberi sesi invitation dari tim PPKK Universitas Airlangga untuk ikut join ke acara di Universitas Airlangga ini, yaitu Ikatan Alumni atau Alumni Sambang Kampus gitu. Nah, salah satunya itu adalah berupa webinar gini nih, dan ini cocok banget di tengah-tengah pandemi corona ini. Kita kan harus stay at home ya, teman-teman. Jadi please stay safe, stay healthy, dan benar-benar kita ikutin aturan pemerintah PSBB itu seperti apa, tapi tetap kita tidak menghentikan semangat untuk belajar, semangat untuk eksplor segala macam karena kita sudah memiliki yang namanya gadget. Itu adalah jendela dari semuanya. Mungkin Mbak Rata bisa langsung mulai ya si presentasi yang aku udah share. Oke. Jadi teman-teman di sini sebenarnya sih saya kalau bisa komunikasi dua arah, biasanya saya akan tanya, apa sih ekspektasi kalian untuk mengikuti sesi hari ini gitu? Apakah karena saya title-nya HRD gitu, jadi teman-teman pengen tahu apa sih tips and trick HRD itu bisa ngelirik calon talent untuk direkrut itu yang seperti apa, kandidatnya itu harus seperti apa, atau apakah teman-teman pengen tahu gambaran multinational company seperti apa gitu ya. Nanti saya akan rangkum dan semoga memenuhi ekspektasi kalian di sini. Pengen mengikuti sesi ini ya sesuai dengan judulnya, yaitu Understanding Working Life in Multinational Company sebagai Millennial Generation gitu. Kenapa? Sebelumnya saya memang menulis presentasi ini dalam bahasa Inggris, tapi don't worry, penyampaiannya saya akan dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah aja. Saya juga nggak begitu expert banget native seperti orang-orang bule kalau ngomong bahasa Inggris. Understanding working life. Oke. Pertama-tama, working life itu sangat-sangat berbeda dengan kehidupan kuliah. Ya. Kemudian, kenapa multinational company? Saya juga akan menjelaskan lebih lanjut setelah ini. Dan apa sih peran kita, kemudian keunggulan kita, opportunity kita, kesempatan kita sebagai generasi milenial di perusahaan, terutama perusahaan multinasional gitu. Kali ini sebelum saya mulai sesinya, saya akan menjelaskan dulu background atau profile saya. Boleh di next, Mbak Ratna? Ini teman-teman pada kelihatan ya? Nggak di slideshow aja atau gimana? Untuk slide-nya. Kelihatan ya? Saya anggap kelihatan ya. Oke, jadi nama lengkap saya Daniar Entis Aining Tias. Saya sukunya Jawa, tapi nggak tahu kenapa nama saya Entis dari Sunda. Panggilannya Entis. Dan kemarin saya lulus dari Universitas Airlangga tahun 2014. Saya angkatan 2009. Majoringnya Financial Economic Management, jadi manajemen keuangan. Tapi jebolannya berkarirnya di HRD, Human Resource, sebagai sumber daya manusia, staf sumber daya manusia gitu. Kenapa saya ingin memilih HRD? Kenapa tiba-tiba saya memilih untuk bekerja di multinational company, itu nanti akan saya jelaskan lagi ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sebagai gambaran saja, saya sudah bekerja di Nestle, PT Nestle Indonesia. Ada teman-teman yang nggak tahu Nestle itu apa? Saya pengen cek ombak sih. Ada tahu nggak salah satu produk Nestle yang pernah kalian tahu? Yang benar-benar top of mind gitu. Oh, kalau ngelihat Nestle atau denger Nestle atau logo Nestle, saya konsumsinya ini gitu. Produknya apa gitu. Denko. Denko, betul. Itu salah satunya yang benar-benar dari zaman dahulu. Oh, ada juga yang bilang Coco Crunch, betul juga. Ada lagi nggak yang tahu Nestle itu sebenarnya perusahaan yang tidak hanya memiliki produk-produk untuk manusia, tapi juga hewan? Ada yang tahu nggak produk untuk hewannya dari Nestle itu apa? Hah? Nggak tahu kan? Nggak ada yang pernah tahu kan?
Purina, makanan kucing. Oh, Kemudian ada Purina. Alpo untuk makanan anjing, gitu. Kemudian ada juga yang bukan cuma susu-susu doang nih, tapi ada coklat, ada sereal, pokoknya makanan-makanan sehat lah Nestle itu. Makanya kenapa visi kita Nestle itu adalah good food, good life. Karena kita berupaya untuk creating healthier life. Jadi kita benar-benar memberikan gaya hidup yang sehat, memberikan produk-produk yang sehat, supaya kehidupan kita juga lebih menyehatkan dan makmur gitu. Saya baru join di Nestle 6 tahun dan langsung berkecimpung di dunia HRD, Human Resource Department atau SDM. Awal mulanya saya berkarir itu sebagai manajemen trainee, teman-teman. Jadi udah pada tahu ya sekarang yang paling happening pengen ikutan atau masuk ke perusahaan tuh dalam jalur manajemen trainee gitu. Kenapa sih harus manajemen trainee? Sebenarnya nggak ada ketentuan harus manajemen trainee. Untuk masuk ke perusahaan dan menentukan karirmu ke depan itu bukan hanya dari manajemen trainee gitu. Hanya saja manajemen trainee itu kebanyakan adalah program akselerasi dari teman-teman yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar ya manajemen trainee itu dan bisa akselerasi level di perusahaan yang dituju gitu. Jadi kita sudah punya fast track-nya gitu untuk program-program manajemen trainee itu seperti apa dan kebanyakan dibuka untuk fresh graduates gitu. Jadi don't worry, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pernah coba program manajemen trainee tapi nggak lolos. Aku udah patah semangat, nggak mau ikutan, nggak mau masuk ke perusahaan itu karena susah, bla bla bla. Jangan pernah punya pikiran seperti itu karena sebenarnya gerbang atau pintu untuk masuk ke perusahaan itu bukan dari manajemen trainee saja, tapi ada juga sales, ada juga sales eksekutif atau financial staff atau segala macam yang mungkin memang kriterianya itu bisa dipenuhi oleh para fresh graduates yang baru-baru lulus kuliah gitu. Jadi nggak memerlukan working experience yang begitu banyak gitu. Nah, kembali lagi kenapa saya milih manajemen trainee karena pada saat itu lagi open vacancy manajemen trainee dan saya merasa I have to challenge myself to do better dan untuk join ke multinational company pengen punya start tuh yang langsung tinggi gitu stepping stone-nya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau dari staff awal yang staff-staff biasa bahkan temporer atau internship itu nggak masalah karena apapun itu yang penting teman-teman tahu standar dan target dari kehidupan working life teman-teman nanti seperti apa gitu. Cuman kemarin ketika ada opportunity datang, kesempatan yang datang dan saya mencoba, akhirnya saya keterima juga di manajemen trainee HR gitu. Nah, setelah lulus program 2 tahun, saya langsung diangkat menjadi HR supervisor dan HR eksekutif. Sebenarnya HR supervisor dan eksekutif itu bedanya apa sih? Kalau manajemen ini bedanya manajemen trainee dengan program-program employment hiring yang lainnya ya. Karena kalau biasanya perusahaan itu memberikan fasilitas manajemen trainee itu ada jalur khusus untuk mereka-mereka untuk dididik, diberikan mentor, diberikan project di certain of times di beberapa waktu yang sudah di set gitu dan ketika akhir dari program apakah dia lulus atau enggak itu benar-benar penentuan gitu. Kalau misalnya dia nggak lulus ya sudah berarti karirnya sudah selesai gitu. Beda dengan orang-orang yang sudah dari awal join itu sebagai misalnya staff keuangan atau accounting atau auditor atau katakanlah admin asistennya marketing gitu. Dari awal kan sudah jelas tuh dia permanent position, mungkin masa probation, masa percobaan karyawan itu hanya 3 bulan, ya udah, terus penentuannya dia lulus atau enggaknya 3 bulan. Tapi kalau manajemen trainee ini, kita penentuannya adalah 2 tahun. Dan benar-benar di situ kita digembleng. Nggak hanya soft skill, nggak hanya hard skill, tapi juga menurut saya pribadi sih, life lessons-nya banyak sekali ketika saya memasuki program manajemen trainee itu. Nah, lulus dari situ, saya semakin pengen challenge diri sendiri lagi gitu.
saya kan dari financial management nih, keuangan gitu ya. Kok bisa sih tiba-tiba masuknya ke dunia HRD gitu. Nah, karena memang dari awal passion saya itu sebenarnya di HRD. Untuk mengenal manusia itu menurut saya itu sangat sesuatu hal yang sangat kompleks ya. Karena we cannot satisfy everybody, never gitu. Dan manusia itu berbagai macam varietasnya, sukunya, sifatnya, keinginannya, ekspektasinya gitu. Jadi bekerja di bidang HRD itu benar-benar penuh warna dan penuh tantangan buat saya sendiri gitu. Dan itulah kenapa saya akhirnya memutuskan untuk mengikuti seleksi HR Management Training yang berkhususkan di studinya HR atau Departemen HR gitu. Nah, supaya nggak jauh-jauh nih, padahal saya juga kuliahnya itu kan keuangan ya, manajemen keuangan gitu. Akhirnya saya juga ngomong sama atasan saya, bisa nggak sih saya bekerja di HRD tapi tetap berhubungan dengan angka gitu. Ada ternyata HRD itu tidak hanya bermasalah tentang, tidak hanya mengurusi segala perintilan tentang kemanusiaan, terus benefit, kemudian cara merekrut orang tuh enggak. Ternyata luas banget HRD itu. Sebagai gambaran simpel aja ya, HRD kalau di perusahaan Nestle ini ada dibagi beberapa departemen. Jadi ada yang untuk ngurusin employee relation itu yang berhubungan apa sih kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk engaging karyawan kita supaya semakin solid, semakin cinta dengan perusahaan kita gitu. Ada juga yang bagian tim benefit atau admin atau operasional itu yang ngurusin perintilan-perintilan benefitnya karyawan, database karyawan segala macam gitu ya. Ketiga ada juga ada yang ngurusin office management building. Nah, kantor itu, bangunan itu sebesar itu juga diurusin sama HRD gitu. Ada juga yang berhubungan dengan external relations atau industrial relations, itu berhubungan dengan ngurusi pabrik, ngurusin karyawan-karyawan buruh, kemudian ngurusin apa saja tantangan-tantangan di era global ini atau era pandemi ini yang harus kita update supaya perusahaan kita ini selalu mengikuti rules. Kemudian ada juga yang di bagian training. Nah, training and learning ini sebenarnya saya sekarang per Agustus tahun lalu itu sudah pindah ke posisi baru di bagian training dan learning gitu. Ini hal yang menarik buat saya karena keberagaman dari departemen-departemen inilah yang membuat kita itu selalu kaya akan experience dan exposure ke diri sendiri gitu. Pengen apa sih? Pengen belajar apa sih? Oh, aku pengen belajar ini. Aku sudah selesai belajar ini. Aku pengen belajar studi yang lain, tapi sama-sama di HRD gitu. Meskipun setelah lulus dari HRD itu, saya itu langsung jadi staff di compensation and benefit, itu berhubungan dengan gaji. Tahu ya, gaji itu sangat sensitif, sangat kompleks, dan sangat menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Tapi dari situ di tim compensation and benefit saya belajar sangat banyak, bukan hanya melulu tentang gaji, benefit, tapi keberagaman manusia itu benar-benar terlihat di situ gitu. Nah, setelah saya punya pengalaman 6 tahun di Nestle ini, kenapa sih saya waktu lulus dari UNER itu punya pemikiran bahwa saya udah pengen nih langsung ke MNC gitu. Boleh next, Mbak? Multinational company. Oke. Ini mungkin bisa di slideshow ya, Mbak ya? Atau gimana? Lebih enaknya. Ya udah nggak apa-apa deh gini. Yang penting kebaca ya, teman-teman ya, semoga ya. Kenapa saya dari awal pengen memilih FMCG, multinational company, perusahaan asing gitu. Pertama sih sebenarnya gini, kuliah itu kan adalah masa transisi sebelum seseorang sebelum seseorang terjun ke dunia pekerjaan gitu ya. Nah, pertama penentuan pertama terhadap masa depan kita itu adalah first job yang kita masukin atau kita experiencing gitu.
Nah, saya pinginnya, saya sudah punya visi misi gitu. Teman-teman di sini juga sudah mulai berpikir gitu. Setelah saya lulus kuliah, tujuan saya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan pengen seperti apa ya. Nah, pada saat itu ketika saya sudah lulus kuliah, saya pengen punya pemikiran bahwa oke, 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang, saya pengen punya pengalaman internasional atau berkecimpung di misalkan memiliki experience di seminar atau pelatihan atau tektokannya itu sama orang-orang dari luar gitu ya, bukan hanya Indonesia gitu. Jadi dari awal memang saya pengen mengkerucutkan, oke, karir pet saya pengen terjun ke multinational company, perusahaan asing gitu. Karena itu adalah wadah yang paling cepat untuk mengakselerasi skill atau kemampuan kita untuk bekerja sama dan berkomunikasi sama orang asing gitu. Nah, kalaupun misalnya teman-teman di sini masih bingung gitu ya, kayaknya sih sekarang daripada multinational company, BUMN lebih enak deh, Mbak, atau bahkan startup company itu sekarang gila-gilaan, benefitnya bagus banget, nggak masalah. Saya juga nggak akan menggarisbawahi bahwa FMCG atau multinational company perusahaan asing itu ada yang paling bagus gitu, nggak. Di luar itu juga banyak banget kesempatan-kesempatan untuk kalian yang para kaum milenial untuk berkontribusi, untuk bekerja, untuk menjadi perusahaan pertama kalian gitu ya. Gimana sih ngincipin kalau dalam bahasa Jawanya ya, mencicipi dunia bekerja setelah lulus kuliah gitu. Karena itu sangat-sangat berbeda banget. Bedanya apa? Ya pasti kalau sekarang kita itu gini. Kalau sekarang kita itu melakukan sebuah tindakan itu kelihatan banget dampaknya itu adalah karir kita gitu. Kalau misalnya kita kuliah, kita misalnya besok ada ujian nih, kita nggak belajar gitu, otomatis ujiannya gagal atau misalnya nggak maksimal gitu ya. Tapi kalau di dunia perkantoran atau dunia pekerjaan, ketika kita melakukan sesuatu yang di luar dari peraturan atau misalnya di luar dari yang seharusnya atau misalnya kita miss target, misalnya kita orang sales gitu ya, kita miss achieving target yang diharuskan gitu, pasti konsekuensinya tuh langsung kelihatan gitu. Entah dari pembinaan dari atasan atau misal menentukan karir kamu ke depannya opportunity-nya seperti apa gitu. Jadi jelas dunia pekerjaan sama dunia kuliah itu berbeda, tapi kedisiplinan itu bisa dipupuk dari kuliahnya itu sendiri gitu. Nah, kenapa saya lebih milih multinasional ketimbang startup ataupun BUMN? Balik lagi ya. Jadi karena satu, saya pengen punya global experience, pengen bisa tektokan sama orang-orang yang di luar dari orang Indonesia, dan satu yang saya pelajari dari beberapa orang yang sebelum saya akhirnya memutuskan MNC gitu ya, pengen perusahaan asing adalah bekerja di multinational company itu seperti kelas akselerasi. Mereka bilang seperti itu. Dan ternyata saya pun juga merasakan hal yang sama ketika sudah join 6 tahun di FMCG atau multinational company. Karena di sini kita bisa mengakselerate skill-skill kita secara cepat, mengasah skill kita bukan hanya hard skill tapi soft skill juga ya, itu dengan cepat dan mudah. Kenapa kok bisa cepat dan mudah? Saya kasih gambaran. Kalau di multinational company, semua peraturan, semua standar SOP segala macam itu sudah distandarisasi secara global. Jadi kalau misalnya kita mau belajar sebagai fresh graduates nih ya, oh aku pengen belajar dong misalnya tentang gimana caranya menjual produk atau bagaimana caranya memasarkan produk di iklan gitu. Nah, kalau di startup atau di BUMN itu mereka cenderung, saya bicara startup dulu deh. Startup itu mereka cenderung fleksibel dan lebih cenderung apa yang bisa kalian berikan ke perusahaan kita. Gitu. Tapi kalau di multinational company itu lebih kepada perusahaan bisa memberikan apa untuk membangun ilmu yang lebih tinggi untuk saya gitu. Jadi ini merupakan investasi juga sih menurut saya karena
salah satu keunggulannya MNC itu selain kalau kata orang ya, kalau kata orang-orang sih gajinya lumayan nih gitu. Kamu bekerja untuk gaji atau ilmu? Itu dulu pertanyaannya. Memang tidak dipungkiri, kebanyakan memang MNC atau multinational company itu gajinya memang cenderung lebih tinggi gitu ketimbang yang lain. Tapi bukan berarti startup dan BUMN juga rendah, justru banyak sekali payment-payment di luar dari gaji bulanan gitu. Startup pun juga banyak juga yang memberikan keunggulan-keunggulan benefit lainnya, contohnya fleksibilitas segala macam gitu. Tapi untuk di multinational company, akses informasi dan teknologi itu benar-benar terbuka luas. Tidak hanya untuk negara yang kita kerjakan ya, misalnya kita bekerja di Indonesia gitu, kita cuma bisa akses data, kemudian akses segala SOP atau prosedur di Indonesia enggak. Kita terbuka luas, kita bisa benchmarking ke negara-negara lain. Bahkan kita bisa chatting-chattingan sama orang-orang atau pekerja lain di negara-negara lain gitu. Dan kebanyakan di perusahaan multinasional itu kita itu berlandaskan profesionalism. Jadi benar-benar kalian itu akan dilihat based on performance. Kalau kalian bisa kerja, kalian berhasil dan dinilai, itu akan sangat di-appreciate sama atasan atau sama siapapun di situ. Beda halnya dengan selentingan-selentingan yang lain, misal, again ini hanya opini ya, misal di perusahaan-perusahaan yang bukan MNC, biasanya mereka cenderung lebih kaku, lebih struktural, lebih hierarkis, umur, usia, senioritas, segala macam. Sedangkan di MNC itu hal-hal seperti itu sangatlah minim. Saya bukan bilang tidak ada, tapi sangatlah minim. Karena saya pun memiliki sahabat di Nestle itu umurnya bukan seumuran sama saya, tapi seumuran dengan kakak tertua saya atau bahkan kakaknya kakak saya gitu. Jadi seumuran 39 tahun atau 40 tahun gitu. Tapi pemikiran kita tuh sama gitu. Mereka sangat-sangat appreciate, responsif, supportive terhadap apa yang sudah kita berikan ke company gitu. Mereka tidak akan memandang rendah gitu. Apalagi kaum milenials itu memiliki beberapa macam keunggulan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan apa saja keunggulannya si millennials. Nah, selain standar itu, kemudian global, nah kebanyakan juga lebih fleksibel. Benefit-benefitnya juga lucu-lucu nih. Benefit-benefit karyawan yang diberikan karyawan gitu. Misalnya fleksibilitas tuh gini. Kalau di Nestle, di tempat saya bekerja, itu ada yang namanya flexible working arrangement. Apa itu? Itu adalah fleksibilitas kita boleh masuk jam berapa, pulang jam berapa. Asalkan tetap dalam sehari 12 jam kerja dan 1 jam istirahat. Tapi kita batasin, boleh datang jam 7, tapi pulangnya setengah 5. Atau saya mau datang jam 9 atau jam setengah 9 deh, tapi pulangnya agak malaman lagi. Itu nggak apa-apa. Itu tergantung, itu manageable, dan itu fleksibilitas yang kayak seperti itu tuh benar-benar sesuai dengan budayanya si milenial gitu. Bisa working di mana aja, bisa bisa bekerja dan online dari mana aja, itu sangat-sangat terbuka luas di sini. Nah, selain dari itu, jaringan internasional, networking, segala macam itu sudah otomatis kalian akan dapatkan di multinational company, dan tentu saja English proficiency skill itu pasti langsung terasah gitu secara otomatis. Gimana enggak, karena kita hampir setiap hari pasti bertemu dengan atau berpapasan atau harus kirim-kiriman email sama orang yang bukan hanya saja kewarganegaraan Indonesia, apalagi HRD gitu ya. Gimana dengan sales? Sales kan kebanyakan di field gitu, atau di finance. Finance itu kan biasanya di belakang layar gitu, hanya buka laptop, IT gitu-gitu ya. Jangan salah, karena email kalian, klien kalian itu again tidak terbatas hanya untuk orang-orang Indonesia, tapi yang lainnya pun itu juga bisa kontak kalian gitu. Jadi memang tidak dipungkiri yang namanya perusahaan asing, multinational company itu membutuhkan skill bahasa Inggris. Tapi jangan berkecil hati kalau misalnya ada teman-teman di sini yang merasa nggak pede nih, aduh English skillku tuh cuman seuprit, bahkan untuk bisnis skill aja masih sedikit, maksudnya tidak mumpuni gitu. Nah, kadang
persepsi dan penilaian kita terhadap diri sendiri itu lebih rendah ketimbang yang dinilai dari perusahaan atau tim HRD gitu. Kita memang pasti sudah punya standar-standarnya tersendiri. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman, aku pingin masuk ke multinational company tapi di bagian sales atau di bagian finance atau di bagian IT gitu. Nah, requirements English proficiency skill itu pasti akan berbeda-beda di setiap departemen gitu. Tergantung teman-teman mau masuk ke departemen apa gitu. Jadi itu semua bisa adjustable, bisa diasah, bisa dipelajari, bahkan learning by doing. Ketika kita sudah masuk ke perusahaan itu, kita akan terbiasa. Jadi kayak witing trisno jalanan soko kulino gitu kalau dari bahasa Jawanya ya. Karena memang dari awal kita bahasa Indonesiaan gitu, tapi ternyata email-emailannya kebanyakan bahasa Inggrisan, ya mau nggak mau kita juga harus adaptasi gitu. Dan kebanyakan kaum milenial itu sangat gampang untuk beradaptasi seperti itu. Jadi untuk upgrade skill-nya mereka itu kayak apa ya, ada semacam skill atau motivasi dari dalam diri aja gitu kalau kaum milenial tuh lebih bersemangat memang ketimbang kaum generasi X atau baby boomers gitu ya. Sebelumnya ada yang tidak familiar dengan generasi-generasi itu, atau saya yakin di sini semua pada tahu ya generasi milenial itu yang umurnya ya sekitar berapa ya, 20 sampai 29 mungkin. Kemudian ada yang generasi di bawahnya milenial, ada yang generasi di atasnya milenial. Nah, biasanya kalau dunia pekerjaan kita secara tektokannya sebagai kaum milenial itu tektokannya sama generasi baby boomers atau generasi X atau di atas-atas kita yang lebih tua gitu. Dan satu lagi, multinational company itu sangat terbuka luas untuk pelatihan karyawan atau training atau segala macam mission atau exchange gitu ya ke country yang kita inginkan. Terlebih Nestle. Nestle itu sekarang benar-benar terbuka luas. Kalau misalnya kita sekarang masuknya sebagai karyawan di Nestle Indonesia, bisa jadi kalau misalnya kita benar-benar pengen dan masuk kriteria atau requirements untuk masuk sebagai karyawan di negara lain, Nestle negara lain, itu bisa, karena kita punya platformnya. Jadi kita ada yang namanya cross country talent pool. Jadi jangan membatasi diri kalian, oke, saya di perusahaan asing deh, yang penting saya masuk perusahaan asing dulu gitu. Saya pengen di Nestle Indonesia aja gitu. Kalau punya mimpi, sekalian yang tinggi gitu. Kalau saya pribadi ya, cuman tergantung teman-teman mau mimpinya seberapa tinggi. Kalau misalnya mau mimpinya setinggi saya ingin bekerja di Swiss gitu, karena Nestle aslinya headquarters-nya adalah Swiss. Bisa. Tergantung dari keinginan kalian, kerja keras kalian, sama platform. Kalau platform sudah ada, sudah pasti ada. Kalian tinggal klik di internal website kita, ada vacancy atau tidak di negara lain, Nestle misalnya katakan Nestle India, Nestle China, Nestle Brazil, Nestle Amerika, itu ada semua di situ. Jadi jaringan globalnya akan lebih tinggi gitu ya. Dan satu yang paling saya rasakan di multinational company itu adalah memang benar-benar kita dinilai based on performance dan credibility. Kredibilitas kita, performance kita, kinerja kita itu benar-benar akan di-appreciate kalau memang kita bisa mendeliver apa yang sesuai dengan ekspektasi atau goal yang sudah di-set dari awal gitu ya. Dan di Nestle ini saya merasa usia itu bukan sesuatu hal yang menjadi patokan orang bisa sukses gitu, karena banyak sekali di Nestle yang usianya kurang dari 30 tahun tapi sudah jadi manajer. Itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi salah satu good point-nya dari multinational company itu adalah cari perusahaan yang memang percaya kepada talent kita, kepada skill kita, menaruh kepercayaan pada diri kita, dan membuat kita itu lebih percaya diri untuk memberitahu pada mereka bahwa yes, saya worth to hire gitu. Kita tuh memang di sini untuk berkontribusi lebih banyak sebagai karyawan. Saya juga ingin menimba ilmu dan juga skill saya bisa berkembang dengan pesat gitu.
Jadi benefit-benefit multinational company itulah yang sebenarnya kebanyakan tidak bisa didapatkan di perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Dan satu catatan lagi, ini kan saya lagi maternity leave ya. Cuti lahiran di Nestle itu adalah 6,5 bulan, di mana peraturan pemerintah yang biasanya itu kan hanya 3 bulan gitu ya, perusahaan-perusahaan lain juga 3 bulan gitu. Kita tuh benar-benar meskipun perusahaan susu, kita tuh benar-benar mengutamakan ASI itu nomor satu. Dan saya benar-benar merasakan benefitnya sangat-sangat sekali itu ketika saya memiliki anak pertama sekarang, putri pertama saya sekarang udah mau 6 bulan, jadi means saya juga harus balik lagi bekerja di kantor setelah ini, dan ASI eksklusif itu benar-benar digalakkan dan benar-benar yang paling bagus gitu bagi karyawan. Dan kesejahteraan karyawan, benefit-benefit karyawan yang lainnya itu saya nggak akan jelaskan jembreng di sini detail-detailnya apa yang bisa Nestle berikan ya. Nanti akan kita berikan ketika teman-teman misalnya memiliki kesempatan untuk bisa join di Nestle. Jadi karyawan Nestle pasti kita akan berikan detail-detail benefitnya. Tapi secara gambaran besarnya, kita itu culture yang sangat-sangat baik, culture yang memiliki visi misi yang benar-benar baik terhadap tidak hanya manusia tapi juga hewan, terhadap lingkungan gitu ya, dengan mendeliver produk-produk yang baik gitu. Dan fleksibilitas itu benar-benar terasa banget, culture yang sangat suportif, tidak tidak ada senioritas tua muda, suku apa suku ini tidak ada di sini. Ini benar-benar saya ngerasain sendiri 6 tahun di sini, dan benar-benar kolaborasi lintas tim, lintas benua, lintas wilayah. Pokoknya secara global tuh bisa benar-benar dirasain di sini. Nah, itulah kenapa saya pingin karir pertama saya itu berkecimpung di FMCG multinational company gitu. Boleh next, Mbak? Nah, ini bagi teman-teman yang tadi ya, penasaran, Nestle itu apa sih? Nestle itu memang FMCG food apa namanya? Consumer FMCG. Aduh lupa jadinya. FMCG food manufacturing consumer goods. Nah, itu memang lebih ke produk-produk makanan yang kita produksi. Ada Denkau, ada Lactogro, Datita, sereal, ada sereal Honey Stars, Cornflakes, Coco Crunch, Milo, kemudian ada kopi-kopian yang biasanya selama ini teman-teman penasaran bikin Nescafe atau kopi apa namanya? Dalgona. Dalgona Coffee. Dalgona Coffee itu tuh paling mantap emang pakai Nescafe sebenarnya karena kopi hitam kan. Ada juga susu sehat beruang. Siapa yang pernah dengar Bear Brand? Bear Brand, kemudian Cap Nona. Oh, ada yang bilang aku setiap hari konsumsi Milo, hebat. Enak sih memang Milo, apalagi waktu kita di SD dulu ya. Kalau dulu sih aku zaman SD SMP itu kalau misalnya ada yang visit sekolah terus bagi-bagi Milo gratis itu wah udah paling the best sih rasanya. Terus ada Milo, ada Sarewak, ada KitKat, aduh banyak deh pokoknya. Ada pula juga produk-produk untuk hewan yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya, yang Nestle Purina, Alpo, terus ada satu lagi apa ya lupa saya namanya, ada untuk yang benar-benar makanan hewani lah. Gitu. Nah, Nestle itu memiliki visi meningkatkan kualitas hidup orang banyak, berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat dan kesejahteraan semuanya gitu. Nah dari visi itulah kenapa saya merasa wah baik banget ya ini perusahaan gitu. Nggak banyak perusahaan lain yang memiliki visi sampai ingin meningkatkan kualitas hidup gitu. Dengan cara apa? Mendeliver produk-produk sehat supaya masa depan orang-orang di sini lebih sehat gitu. Dan kenapa saya passionnya di HR, itu tadi sebelumnya saya juga sempat jelaskan gitu ya, kenapa saya pengen di HR, karena HR itu kompleks, mempelajari manusia itu lebih susah daripada mempelajari produk, mempelajari bisnis, segala macam. Siapa yang di sini kalau misalnya pacaran atau PDKT sama orang, nggak
mencari tahu dulu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, kemudian apa yang menjadi opportunity kita supaya bisa jadi pacarnya dia, gitu kan, itu pasti ada analisanya gitu ya. Nah, begitu pula juga dengan HRD, apalagi ini perusahaan. Perusahaan Nestle itu karyawannya hampir 4.000 dari Sabang sampai Merauke gitu. Dengan berbagai macam keberagaman itu, dengan berbagai macam background, benefit yang harus diberikan, kemudian apa yang mereka butuhkan, itu kita harus menganalisa gitu. Dan again, aku selalu memiliki pepatah kalau misal berhubungan dengan manusia itu, we cannot satisfy everyone gitu. Karena nggak ada titik puas untuk manusia gitu. Pasti ada aja yang kurang, ada aja yang pengen dicari tahu, ada yang pengen ditambahin segala macem gitu ya. Nah, keterampilan-keterampilan sebagai HRD staff itulah yang sebenarnya mengasah hidup, tidak hanya kehidupan profesional saya, tapi kehidupan pribadi saya juga gitu. Membentuk karakter yang baik itu seperti apa, membentuk gimana kalau misalnya kita put our shoes on theirs gitu ya, kayak misalnya ada karyawan yang misalnya membutuhkan emergency loan atau misalnya pengen hutang gitu, mengajukan hutang ke perusahaan gitu. Nah, perusahaan tuh harus apa gitu. Kayak gitu-gitunya tuh hal-hal yang seperti itu tuh benar-benar baru dirasakan ketika kalian kerja di perusahaan gitu. Dan kalau saya pribadi boleh memberi saran gitu ya, ketika kalian lulus kuliah, nggak apa-apa, monggo-monggo aja kalau misalnya ada yang mau jadi wirausaha, itu malah hebat banget. Saya malah pengen jadi pengusaha sebenarnya, kalau nanti di masa tua gitu ya. Cuman, kalau saya tipikal yang pengen mengambil nilai-nilai dan belajar dulu nih, awal-awal tuh bekerja sama orang tuh seperti apa sih gitu. Rasanya dikerjain atau rasanya bekerja di perusahaan yang harus kita ikutin peraturan rules-nya, kemudian harus ngerjain project-project atau sesuatu yang di luar dari bahkan dari kapasitas kemampuan kita gitu, gimana rasanya kerja under pressure atau segala macam gitu. Banyak kan orang-orang punya pemikiran bahwa kerja di multinational company itu kayak mereka kayak kena iklan gitu sih, karena stigma di masyarakat adalah kerja di multinational company itu benar-benar diperes otaknya. Gajinya tinggi, tapi kerjanya sampai jam 12 malam. Kemudian kerja di multinational company itu jet setter. Jet setter tuh kayak gaya hidupnya pasti mewah gitu. Enggak, itu tergantung banget dari kalian mau seperti apa gitu. Ada kok yang di sini gajinya juga nggak setinggi bos-bos, tergantung lah kalau misalnya mereka di iklan itu adalah manajer atau level director, ya iya gajinya tinggi gitu. Tapi kalau sebagai kita sebagai fresh graduate ya disesuaikan gitu. Gaya hidup orang-orang tuh beda-beda. Ada juga yang misalnya sekarang uang jajannya diberikan orang tuanya per hari katakanlah 10.000, tapi pengen makan makanan mall, itu ada yang seperti itu gitu. Jadi itu tidak berhubungan dengan pekerjaan apa yang kalian kerjakan sekarang gitu. Kalian bekerja sebagai wirausaha kah, atau bekerja di multinational company, BUMN segala macam, itu adalah watak sifat yang bisa di, di diatur oleh diri kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah ada pemikiran bahwa kerja di multinational company itu susah, kemudian kerjanya larut malam. Ada perbedaan antara bekerja keras dan bekerja secara cerdas. Kalau misalnya bekerja keras, ya itu tergantung kalian mau pilih kerja keras atau kerja cerdas gitu. Kalau misalnya kerja keras, ya udah kalian bisa leyeh-leyeh. Kayak misalnya, project-nya itu misalnya 5 hari lagi gitu, masih ada 5 hari, slow lah, santai, aku mau ngerjain yang lain dulu gitu, atau misalnya mau hahai dulu, terus nyicil-nyicilnya sedikit-sedikit gitu, atau ada juga yang tipikal yang benar-benar dia stick gitu, deadline-nya 5 hari lagi, kalau bisa sih 3 hari sebelumnya aku udah selesai supaya aku bisa konsul dulu nih sama mentorku, kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya apa ya, apa yang kita tuangkan di kehidupan kuliah itu pasti juga akan tercermin di kehidupan pekerjaan gitu. Kalau misalnya ini saya maksudnya untuk memotivasi ya, bukan untuk malah menjatuhkan semangat teman-teman gitu, tapi memotivasi teman-teman bahwa yuk kita bangun karakter kita, bangun kebiasaan kita,
bangun kedisiplinan kita dan bangun semangat kita tuh mulai sejak sekarang gitu. Mulai dari bangku kuliah sampai nanti kerja. Jangan malah turun, tapi harus makin meningkat gitu. Karena apa? Kalau menurut saya, bekerja, terutama di multinational company yang platform pembelajaran itu luas dan banyak, itu sama seperti kuliah, belajar terus. Iya, nggak ada waktu untuk nggak belajar gitu, karena kita anak kuliah, kita masih polos, kita nggak tahu apa-apa, ilmu pekerjaan itu seperti apa, tapi kita pelan-pelan belajar dari siapapun, bahkan dari office boy, dari atasan kamu, peer kamu, atau bawahan kamu, itu belajar dari siapapun. Tapi sisi baiknya adalah ketika kamu belajar di perusahaan, kamu diupah, digaji gitu. Jadi anggap aja kayak kuliah lanjutan, tapi sisi baiknya kamu digaji, udah punya penghasilan gitu. Bisa kasih ke orang-orang terdekat, bisa nabung, ada yang mau langsung menikah silahkan, ada yang mau lanjut S2 silahkan. Kayak gitu-gitu tuh bisa diatur lah. Dan yang penting dari passion teman-teman di sini adalah sudah tahu apa yang diinginkan dan apa yang harus dikejar gitu di multinational company gitu. Bisa next, Mbak? Nah, basic skill. Kebanyakan nih, teman-teman pasti juga penasaran gitu ya. Apa sih yang harus disiapkan Mbak Antis kalau Mbak Antis nih sebagai HRD melihat kandidat gitu. Kandidat pengen join ke company, multinational company, terutama Nestle. Ini saya merepresentasikan Nestle ya, tapi mungkin bisa diaplikasikan untuk multinational company yang lain. Sebenarnya untuk memperoleh dan memanfaatkan semua keuntungan di multinational company itu pasti ada take and give lah ya. Apa yang kita dapatkan dari multinational company, benefit yang segitu bagusnya, kemudian total rewards itu bukan berarti hanya gaji ya, tapi benefit, gaji, medical insurance, kemudian fasilitas mobil, mungkin fasilitas rumah, fasilitas kos segala macam yang sudah diberikan ke kita, ya kita juga harus memberikan yang terbaik gitu untuk untuk perusahaan yang sudah mengemploy kita. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dilirik nih pertama-tama gitu? Yang satu pasti bukan kita pinginnya standar tinggi, tidak, tapi setidaknya kita melihat kandidat itu memiliki standar pengetahuan, kapasitas, dan kemampuan analisis di bidangnya yang ia ingin tuju gitu. Misal, saya beri contoh gitu ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang dari manajemen akuntansi ya, accounting gitu. Kebanyakan accounting itu kan pengen apply sebagai auditor. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang manajemen ekonomi atau orang-orang kesehatan masyarakat atau bahkan teman-teman di bidang hukum ujung-ujungnya berkarir di bidang sales atau di bidang marketing gitu. Itu sangat terbuka luas selama memang requirements-nya adalah fresh graduates yang tidak memiliki experience sama sekali atau memiliki experience kurang dari 1 tahun gitu ya, working experience, pengalaman kerjanya. Nah, kalau misalnya dia apply nih, ya sudah sepantasnya mereka cari tahu dulu posisi yang dia apply itu kira-kira akan membahas apa ya gitu. Akan Nah, saya dengan curi cek kageter. Halo, kayaknya ada yang nggak di-mute ya? Boleh minta tolong di-mute ya? Oke, terima kasih. Nah, standar pengetahuan, kapasitas, kemampuan analisis itu benar-benar jadi ombaknya kalian supaya bisa dilirik gitu. Kemudian tips and trick untuk interview nanti akan saya jelaskan di akhir sesi. Yang penting basic skill-nya itu adalah kalian punya semangat, passion, dan ketekunan dulu nih di awal. Kenapa saya pengen multinational company, kenapa saya pengen apply sebagai posisi itu gitu. Bukan melulu kalian harus idealis, oke saya manajemen keuangan, oke saya ekonomi, jadi ujung-ujungnya saya harus bekerja sebagai akuntan atau auditor atau yang lainnya gitu. Enggak. Karena menurut saya jalan kesuksesan itu
harus dibuka selebar-lebarnya gitu. Bisa jadi rezeki kalian tuh bukan hanya di satu bidang itu, tapi di bidang lainnya juga. Who knows gitu ya. Karena kebanyakan tim-tim sales, ini fun fact juga sih. Fakta yang lucu di Nestle itu adalah kebanyakan tim sales kita itu bukan dari orang-orang marketing atau sales di kuliahnya, bahkan ada yang dari jurusan psikologi, jurusan matematika, jurusan kimia, jurusan sastra Inggris segala macam, itu tuh banyak juga gitu yang terjun ke sana gitu. Karena track record kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari dia bidangnya sebelumnya apa gitu, tapi apa yang bisa mereka berikan ke depannya di bidang yang dituju. Jadi semangat, ketekunan, pengetahuan sedikit, basic pengetahuan tentang posisi yang akan di-apply itu seperti apa. Nah, kemampuan beradaptasi yang cepat, tepat, dan bisa menaruh diri di posisi yang tepat gitu ya. Maksudnya apa? Gimana caranya kita bisa punya social relations yang bagus. Jadi networking itu bagus, leadership skill itu bagus, experience di kuliah ketika kita lihat ada kandidat gitu ya, wah gila nih CV-nya banyak banget ininya experience sebagai kepanitiaan gitu katakanlah. Tapi setelah kita lihat, oke, networking-nya dia bagus gitu, banyak. List-listnya banyak. Mereka jadi staff ini, staff itu, kepanitiaannya dari A sampai Z sampai puluhan, tapi ujung-ujungnya mereka hanya sebagai staff gitu. Belum pernah merasakan menjadi leadernya atau ketua dari program atau eventnya itu, atau misalnya wakil ketua lah, atau apa gitu. Komitenya itu bukan komite yang tinggi, tapi komite bawah-bawah gitu. Dibandingkan dengan satu kandidat yang lain yang memiliki hanya 2 atau 3 experience, tapi leadership skill-nya itu kelihatan banget karena dia sudah menjadi ketua terus gitu di 3 event gitu. Otomatis kita akan akan lebih condong dan prefer ke kandidat yang memiliki experience sebagai leader gitu. Karena leadership skill di sini benar-benar matters, benar-benar poin yang bagus untuk mengasah kemampuan kalian di dunia pekerjaan gitu. Mungkin kalau misalnya kita bahas multinational company itu tidak dipungkiri kita memang harus belajar bahasa Inggris untuk basic-basicnya aja, dan itu sebagai bekal aja sih sebenarnya untuk masalah mengasah, kemudian nanti ke depannya seperti apa, itu kita bisa latih learning by doing pada saat kita sudah masuk atau pada saat kita interview, misalnya kita merasa oke, ini English-nya masih separuh-separuh nih, atau English-nya sebenarnya masih belum mencukupi kriteria kita pasti akan memberikan memberikan informasi ke kalian, kayak misalnya lack of knowledge-nya itu di bagian apa sih yang kurang yang mesti diasah kayak gitu. Jadi memang untuk bekerja di perusahaan asing itu bahasa Inggris merupakan modal, tapi bukan modal utama ya. Modal utama tuh memang sudah jelas-jelas hard skill, soft skill. Kalau English skill itu masih bisa learning by doing gitu. Karena yang saya rasakan di sini itu nggak peduli mereka orangnya bisa bahasa Inggris atau enggak, yang penting bisa kerja gitu. Bisa bekerja, bisa mau belajar, dan dia memiliki motivasi dan ketekunan itu tadi gitu. Dan kalau untuk kaum milenial lah, basic need yang harus dibutuhkan di multinational company itu sebenarnya fresh ideas. Terlebih kalau misalnya teman-teman tuh multinational company-nya yang sudah well established ya, yang misalnya besar-besar kayak Unilever, Nestle, Danone, P&G segala macam gitu ya. Mereka pasti akan melirik para kaum-kaum muda atau kaum-kaum millennials itu dan menaruh ekspektasi yang tinggi pada kalian gitu. Karena apa sih yang bisa kalian kontribusikan atau apa yang bisa kalian berikan, ide-ide yang bisa kalian kasih ke kita, karena kita di sini tuh sudah kebanyakan misalnya peraturan yang jadul atau peraturan yang kolot yang sebenarnya tidak up to date segala macam. Nah, di sini tuh kita tugasnya di kaum millennials ini adalah tugasnya untuk memberikan secercah warna atau cahaya gitu di tengah-tengah
kebosanannya sebuah perusahaan gitu. Dan kebanyakan, terutama di HRD ya, kebanyakan event-event, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak karyawan itu tuh benar-benar anak muda banget gitu. Jadi tidak hanya di multinational company juga sih sebenarnya, di startup apalagi makin banyak gitu, katakanlah Shopee, Tokopedia, Gojek, itu banyak juga yang anak-anak muda pengen join ke sana gitu, karena kayaknya lebih asik, lebih lebih benefitnya juga lebih fleksibel, kemudian lingkungan kerjanya juga anak-anak muda banget, jadi kayak bener-bener berasa kayak kuliah lanjutan gitu. Itu juga nggak apa-apa, monggo-monggo aja, itu juga terserah preference kalian gitu. Yang penting kalian dari awal sudah tahu pengennya apa dan cara untuk meraih itu apa. Jadi jangan cuma pengen, tapi ya juga kasih tahu ke mereka gitu, ke para HRD-nya atau para calon employer kalian bahwa kalian itu worth to hire. Jadi kalian itu benar-benar talent, talent, calon talent atau calon kandidat yang bagus untuk perusahaan yang dituju gitu. Bisa next, Mbak? Nah, kita lebih mengkerucut lagi ya. Tadi kita ngomongin dari berbagai macam sisi untuk working life di multinational company. Sekarang kita ngomongin millennials. Kekuatannya millennials tuh apa sih? Kaum-kaum muda di perusahaan tuh apa sih? Di working life ini aku nggak mengerucut di multinational company ya, tapi ini adalah literatur yang kebanyakan dirasakan di perusahaan-perusahaan selain yang multinational company juga. Jadi ada yang startup, ada yang BUMN segala macam gitu ya. Potensial talentnya itu terbuka luas atau enggak, kesempatan untuk berkarir seperti apa, kekuatannya apa gitu. Meskipun ada juga sih beberapa perusahaan yang masih merasa ragu untuk meng-hire milenial gitu. Mereka merasa menganggap bahwa oh milenial itu adalah kutu loncat. Ada yang pernah dengar gitu nggak? Kutu loncat, apalagi dari universitas ini nih, kebanyakan. Itu tuh banyak banget yang merasa millennials itu masih bukan galau, labil untuk menentukan jenjang karir, kemudian ada yang juga emosinya ups and down, kemudian ada juga yang bilang kutu loncat, jadi nggak pernah cepat merasa puas, pengennya yang instan gitu. Nah, regardless dari semua memang ciri-ciri dari millennials itu, sebenarnya kita juga nggak bisa framing semua milenial seperti itu gitu. Jadi balik lagi, perusahaan itu menaruh kepercayaan atau enggak kepada kaum millennials. Nah, di Nestle itu kaum milenialsnya cukup banyak. Persentase persentase karyawan yang kaum milenials itu hampir 33% gitu, hampir sepertiganya gitu kan. Nah, dari situ kita bisa bisa tahu bahwa oh ternyata ada ya beneficial untuk meng-hire kaum millennials gitu. Nah, kebanyakan sih kita merasa bahwa kaum millennials itu memiliki ide-ide yang segar, yang unik, atau bahkan out of the box gitu. Karena memang itulah yang terjadi gitu. Karena kaum millennials itu belum pernah terpapar yang namanya pekerjaan bertahun-tahun, kemudian kebosanan, keletihan bekerja, kemudian kondisi ups and down. Mereka itu tuh fresh from the oven, keluar dari kuliah, mereka semangat, mereka pengen belajar segala macam gitu ya. Dan kebanyakan mereka cenderung multitasking, cepat belajar, cepat beradaptasi, semangatnya lebih tinggi dan kreatif gitu. Dan networkingnya generasi milenial tuh nggak terbatas hanya teman-teman perkuliahan ya, tapi sudah ketahuan lah yang menggunakan sosial media tuh kebanyakan generasi apa gitu kan. You name it, Instagram, Facebook, segala macam itu kebanyakan pasti kaum millennials. Nah, dari situlah itu juga merupakan beneficial dari company kita, kayak misalnya employer branding. Employer branding itu kayak kita menjual perusahaan kita itu nilai-nilainya apa aja sih yang bisa kita jual ke mereka, kenapa mereka harus join ke perusahaan kita gitu. Nah, itu mereka bisa sosialisasikan lewat sosial media gitu, karena memang pengguna teratas tuh kaum milenial, sosial media promosinya, kemudian bayangin deh iklan-iklan berbayar, ini simple example ya, contoh yang nyata nih. Kita menggemakan iklan barunya
arti Bear Brand misal. Bear Brand itu punya iklan baru. Nah, kita nih karyawan-karyawan yang muda-muda pingin dong nge-share videonya Bear Brand itu di Instagram atau di Facebook. Kemudian teman-teman yang lain pada komen, oh ada varian baru ya Bear Brand-nya, atau oh Denko-nya ada rasa baru ya, segala macam gitu. Ternyata studi itu melihat bahwa impact langsung dari social networking itu hampir sama efektifnya dengan kita melaunching iklan di TVC, di televisi gitu, iklan berbayar, bayangkan. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang bisa dirasakan oleh perusahaan. Oh, ternyata ada juga ya keunggulan kita meng-hire millennials gitu, selain mereka memiliki fresh idea, kemudian semangatnya 45, dan mereka cenderung lebih cepat beradaptasi, lebih cepat akselerasi, dan mau belajar gitu ya. Dan generasi milenial itu kan generasi transisi ya, jadi di tengah-tengah antara kaum muda sama kaum tua banget, kita di tengah-tengah sama yang di bawah kita gitu. Nah, biasanya kaum yang transisi gini itu, generasi transisi itu akan lebih open, lebih terbuka untuk menerima perubahan. Teman-teman kan tahu ya, kita sekarang lagi COVID, lagi masa PSBB, kemudian lagi masa benar-benar diam aja di rumah gitu ya. Ada beberapa milenial yang merasa frustasi, nggak bisa keluar karena biasanya kerja di kafe, kerja di mana aja gitu. Tapi ternyata ketika mereka bekerja di kosan pun atau di rumah pun, mereka juga cepat gitu beradaptasi, dan mereka working efisiensinya juga tinggi, produktivitasnya juga tinggi gitu. Itu penelitian kita selama 3 bulan terakhir di Nestle. Ternyata nggak ngaruh-ngaruh banget, meskipun ada juga yang terpengaruh secara psikis. Oh, nggak bisa ketemu nggak bisa ketemu orang tua di kampung, kemudian nggak bisa mudik segala macam gitu. Tapi Nestle sendiri itu memiliki program-program yang mendukung mereka supaya tetap semangat, tetap sane ya, jadi nggak insane gitu. Jadi kita merasa dipeluk gitu sama perusahaan, kamu nggak sendirian, dan kalian itu cepat beradaptasinya gitu. Dan kebanyakan kaum millennials itu sih mereka tidak ragu untuk berpendapat. Kebanyakan, tapi bukan berarti semua millennials itu vokal, kemudian pengen shining atau nggak pernah ragu-ragu dalam ngobrol gitu ya. Cuman kebanyakan millennials itu ketika punya fresh idea, pop up idea, langsung keluar aja gitu, pengennya apa, pengen ngasih tahu apa gitu. Nah, dan milenial sendiri tuh punya nilai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang terjadi di sekitar. Itu studi yang menurut aku juga align dengan kondisi saat ini, karena karyawan-karyawan kita di Nestle itu yang millennials itu yang tadinya merasa frustasi, bekerja nggak bisa dari mana-mana, hanya di rumah, itu ternyata lama-kelamaan juga bisa gitu adapt dan tetap produktif gitu di masa-masa sekarang. Oke, boleh lanjut? Nah, ini dia nih. Ini adalah poin utama dari presentasi hari ini, ya. Jadi pesan saya sebagai salah satu perwakilan HRD dari multinational company, please level up, upgrade skill kalian, tetap kasih tahu ke kita bahwa kalian itu adalah talent yang memang kita butuhkan dan yang pantas untuk kita hire gitu. Dan kalian sudah harus tahu bahwa kita sekarang menghadapi yang namanya the new normal condition, di mana sesuatu yang seharusnya tidak normal karena pandemi atau COVID ini, ya kita harus menerimanya sebagai sesuatu yang normal. Makanya kita sebutnya the new normal ya, the new normal conditions. Dan salah satu yang terdampak adalah new normal interview. Jadi jangan kaget kalau misal dalam beberapa bulan ke depan yang sudah lulus kuliah itu tidak menghadapi yang namanya conventional interview face to face secara langsung. Karena kebanyakan pasti kita sekarang melakukannya secara virtual video interview, kemudian boleh pakai Skype, boleh pakai Teams, boleh pakai Zoom atau apapun gitu ya.
Dan yang namanya virtual interview dengan conventional interview itu pasti ada bedanya dampaknya. Tapi secara garis besar, teman-teman bisa kebaca ya, semoga itu tulisannya kecil-kecil. Yang paling mendasari itu adalah kita tetap harus memberitahu poin-poin penting ketika interview itu berlangsung gitu. Yang pertama apa? Ada yang namanya 3 minutes interview concept. Konsep 3 menit pertama dari interview kita. Ketika teman-teman diinterview sama calon HRD atau calon staf perusahaan kalian, 3 menit pertama atau 3 menit awal itu adalah menentukan bagaimana kalian itu bisa dilirik oleh HRD itu sendiri. Jadi, usahakan 3 menit itu jangan disia-siakan karena 3 menit itu biasanya HRD-nya nanya bla 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 bla, yuk silahkan kalian deskripsikan diri kalian dalam 3 menit misal gitu. Dan namanya dalam 3 menit itu kan terbatas. Jangan sampai kalian dalam 3 menit itu mengulang identitas kalian, biodata kalian, mengulang pertanyaan yang diberikan oleh HRD itu akan membuang-buang waktu gitu. Jadi kalian harus fokus 3 minutes interview itu ya apa yang ditanya langsung dijawab gitu. To the point aja, apa yang ada di kepala langsung keluarin gitu. Nah, kalau misalnya untuk mempermudah gimana caranya menjawab 3 menit interview atau misalnya interviewnya 30 menit lah. Itu gimana? Kalian fokus ke konsep STAR. STAR itu yang pertama adalah situasi, situations. Yang kedua adalah task, tugasnya itu apa, kalian tuh ngapain. Actionnya itu apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan goal itu dan resultnya apa. Gagalkah, berhasilkah? Gitu. Misal pertanyaannya adalah, oke, Mas Dimas, gitu misal. Mas Dimas, coba tolong ceritakan pengalaman yang paling challenging selama menghadapi keberagaman anak buah di event pentas seni ini gitu. Nah, nanti dia daripada kemana-mana ngalor ngidul, tentuin aja dari awal situasinya gimana. Oke, situasinya saya Dimas pernah menjabat sebagai ketua dari event itu selama berapa lama, dan ada beberapa misalnya anak buah saya yang bentrok, yang satu misalnya kerja terus, yang satunya nggak mau kerja. Nah, tugas saya task, terus kita langsung ke task. Task itu adalah tugas kita sebagai sebagai leader di event itu harus seperti apa untuk menghadapi keberagaman anak buah, action-nya apa yang harus saya lakukan, menduduki anak buah itu tersebut, atau saling musyawarah, ngobrol, santai, dan result-nya apa? Result-nya apakah mereka bisa kembali produktif untuk bekerja sama dalam satu tim atau enggak gitu. Itu namanya behavioral based interview juga sih. Jadi selain dari start, 3 minutes interview, itu gelagat kalian pasti akan ketahuan dan kelihatan dari situ. Nah, jangan lupa karena ini virtual video interview pasti akan agak berbeda dengan konvensional, tapi tetap utamakan appearance itu harus presentable. Maksudnya apa ya? Kalian kalau video harus rapi, belakang background itu kalau bisa jangan terlalu banyak gitu biar nggak pusing si interviewernya gitu. Jadi belakang tuh misalnya backgroundnya putih atau coklat atau apa gitu ya, dan kalian pakai baju yang proper seperti interview pada umumnya. Jadi jangan pakai kaos, jangan nggak mandi, jangan rambutnya awut-awutan, jangan yang cewek usahakan dandan bermake up gitu ya. Attitude kalian tetap akan bisa terlihat di situ. Eye contact itu sangat penting karena ketika kalian misalnya bingung atau mikir atau segala macam itu pasti eye contact akan geser ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, eye contact itu kenapa tetap harus dijaga supaya itu adalah salah satu wadah bagaimana caranya HRD bisa mempercayai kamu gitu. Gitu. Jadi kalau ketika kita nggak eye contact sama orang ya hal-hal yang sebenarnya di luar kepala kita tuh nggak akan terlihat gitu. Dan kita karena teknologi based, jadi kalian sudah harus familiar dengan yang namanya virtual meeting, kemudian interviewnya pakai Zoom, Skype segala macam gitu ya. Yang gaptek, ayo segera belajar, buka-buka namanya aplikasi-aplikasi itu, dan jangan lupa tetap sediakan supporting documents kalau misalnya kalian lupa CV kalian tuh isinya apa sih, tapi jangan juga dihafalin karena apa yang kalian tuliskan tuh sebenarnya kan based on experience gitu. Jadi akan ketahuan apakah itu bohong atau enggak gitu. Tetap calm, tetap kalem, tapi straight to the point dan
Kalau bisa English proficiency levelnya ditingkatkan kalau memang mau ke multinational company. Dan terakhir, be confident, percaya diri gitu. Karena setiap orang itu pasti punya plus minusnya masing-masing. Belum tentu kita merasa rendah diri, oh nggak bisa gini. Ternyata company yang dituju tuh ya butuhnya yang selevel fresh graduate aja gitu, nggak perlu yang pro banget, profesional gitu. Dan terakhir, yang paling penting banget, HRD itu bukan ngetes, bukan ngasih games atau tricky questions gitu tuh, those kind of things will never exist gitu. Kalau memang benar-benar kita mau interview secara efektif, efisien, ya udah sesuai dengan apa adanya gitu. Nggak ada yang namanya tes-tes, kecuali Google ya. Nih aku nggak tahu nih, selama ini mungkin di Google tuh ada yang tricky questions, misalnya kalau kamu disuruh milih kubus atau bola, apa fungsinya apa? Nah, mereka pasti punya punya culture-nya masing-masing lah di setiap company. Tapi kalau di Nestle enggak, kita straight to the point dan trust aja dengan games interview itu gitu. Jadi be realistic, be confident, be calm dan comfort aja dengan diri kita sendiri gitu. Nah, ini sebelum saya tutup, ini adalah salah satu contoh, bisa next, Mbak. Salah satu contoh yang dihadapi oleh Nestle sekarang, kita namanya virtual interview itu lewat website. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ngecek vacancy yang open itu apa aja, bisa di Career Site General. Sebelum teman-teman mau tanya tentang manajemen trainee, tapi saya harap teman-teman ada yang sudah apply ya, karena manajemen trainee sudah ditutup kemarin bulan April akhir. Jadi benar-benar sudah sekarang sudah tahap seleksi yang tahap kedua atau tahap ketiga gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikutan coba manajemen trainee-nya Nestle bisa ikutan di tahun depan. Tapi untuk karir-karir yang lain bisa dicek di website-nya itu www.nestle.co.id/id/jobs gitu ya. Kemudian bisa next, Mbak. Nah, ini open vacancy-nya yang sekarang ini bisa dibuat untuk fresh graduate dari prodi manapun ya, dari departemen manapun. Dan kebetulan kita lagi cari East Java candidate. Jadi teman-teman yang di Surabaya atau di mana gitu, di Banyuwangi atau segala macam gitu, ini sangat beneficial banget karena kenyataannya sebenarnya sebagai orang sales itu kita harus ready untuk ditempatkan di mana aja. Meskipun nanti misalnya ujung-ujungnya kalian sudah ikut proses seleksi tapi belum bisa dimasukin ke East Java di East Java area, juga jangan berkecil hati karena di kedepannya itu ada open opportunity untuk pindah lokasi, movement. Cuman ya memang kalau saran aku, karena kita yang butuh ya, kita butuh belajar, kita butuh pengen masuk ke perusahaan yang kita inginkan, kita impikan, ya udah kita open aja mau ditempatin di mana aja, yang penting kita bisa belajar gitu. Ini salah satu title yang dibuka sekarang adalah area sales executive. Itu bisa dimulai dari fresh graduates gitu. Detail-detailnya nanti posternya bisa kebaca kan ya. Posternya mungkin bisa dikasih sama Mbak Ratna juga kalau misalnya ada yang mau tanya. Oke, mungkin itu aja sih untuk sebelum menutup. Aku pengen nekanin lagi bahwa aku punya keyakinan yang namanya bekerja di FMCG itu benar-benar kita tuh harus belajar. Sebenarnya tidak di MNC atau FMCG multinational company juga sih. Bekerja dimanapun itu adalah proses belajar lagi. Jadi jangan harapkan kalian setelah lulus kuliah itu stop belajar. Enggak. Kalian tetap harus belajar, lanjutan, sekolah, lanjutan, belajar, ngasah skill, kasih investasi ke diri kalian sendiri, jual diri kalian sendiri selama 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tuh setidaknya kalian bisa jadi manajer muda atau segala macam gitu. Berambisi, bermimpi itu harus tinggi dan anggaplah sekolah ini tuh adalah sekolah yang terbaik gitu karena sekolah sambil digaji, dikasih uang gitu. Jadi stay humble, learn from everyone, literally everyone, nggak hanya atasan kamu, tapi peer kamu dan bawahan kamu, sampai office boy pun juga pasti ada sesuatu hal yang bisa kalian pelajari dari mereka.